Hai Sobat ASN Indramayu. Teman-teman ASN Indramayu sudah tidak asing ya dengan SKP. SKP itu panjangan dari sasaran kinerja pegawai. Seperti kinerja kan harus ya, wajib ya untuk Betul, wajib. Nah, kalau P3K tidak membuat SKP ini, apakah bisa berdampak nanti atau P3K ini diberhentikan atau bagaimana? Ketika ada P3K yang tidak membuat, artinya apa? Artinya dia tidak bisa dinilai kinerjanya di tahun berjalan. Sedangkan P3K sendiri kan sesuai dengan pandangannya ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan perjanjian kerja kan otomatis berarti kan ada kontrak gitu ya. Ya ketika tidak membuat SKP, kinerjanya tidak terukur. Kinerjanya tidak terukur berarti dia tidak bisa dilakukan perpanjangan kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN Indramayu. Apa kabar? Selamat datang di Ayu Podcast. Podcastnya ASN Indramayu. Baiklah, pada saat episode kali ini kita akan membahas tentang SKP yang biasa disebut pada bertanya nih, SKP itu apa sih? Banyak yang pada belum tahu ya SKP itu apa. Yaitu sasaran kinerja pegawai. Dan saat ini kami di sini kedatangan tamu kita yang mungkin tidak asing bagi kita semua di sini, yang kalau tiap bulannya datang untuk rekom dan membuat SKP. Ini ada Bapak kita, Bapak Muhammad Jeni Muntakin SH. SE ya Pak? Iya. Kita jangan tegang-tegang ya Pak ya, biasa aja. Oke, baik. Selanjutnya nanti kita di sini akan bertanya-tanya apa sih SKP? Iya. Ya, mungkin di luar sana SN banyak yang belum tahu SKP itu apa dan kegunaannya apa sih, untuk apa saja. Dan kalaupun kita tidak bisa tidak membuat SKP, sanksi ataupun kerugian apa untuk SN tersendiri gitu. Jadi mangga untuk Pak Jeni. Apa sih SKP itu Pak Jeni? Iya, terima kasih Bu Nanida atas kesempatannya. Ya mungkin teman-teman ASN Indramayu sudah tidak asing ya dengan SKP. SKP itu panjangan dari sasaran kinerja pegawai. Biasanya itu dilakukan di awal tahun penyusunannya dan dilakukan penilaian pada akhir tahun itu Bu. Dan kalau ditanya siapa aja sih yang wajib membuat SKP, itu semuanya, semua ASN, iya, baik itu PNS maupun P3K. Karena SKP itu sangat penting ya, karena SKP itu sendiri adalah peran dari setiap ASN itu untuk mendukung capaian kinerja organisasi di setiap tempat dia bekerja gitu. Jadi ketika ada ASN yang tidak membuat SKP, berarti dia tidak berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasinya. Dan itu akan banyak berpengaruh baik terhadap individu yang bersangkutan maupun terhadap organisasi itu sendiri. Bisa dijelaskan lebih terperinci, misalkan siapa sih yang berhak menilai dan seperti apa cara pembuatan SKP tersebut? Iya. Kan mungkin setiap dinas, instansi atau ini beda-beda ya dari jenis untuk pembuat SKP-nya ya, penilaian SKP-nya ya. Iya. Jadi SKP itu sendiri yang pertama itu tersusun dari RPJMD Kabupaten. RPJMD Kabupaten diturunkan ke setiap Renstra atau rencana strategis setiap SKPD atau OPD yang masing-masing itu, SKPD A, B, C itu punya Renstra masing-masing. Nah dari Renstra tersebut itu disusun indikator kinerja utama untuk jabatan administrator eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi. Nah, dari berdasarkan IKU itu atau indikator kinerja utama, maka disusunlah cascading atau MPPH, matrik pembagian peran dan hasil terkait
apa saja sih indikator atau item-item yang akan dilaksanakan untuk menunjang ketercapaian dari indikator kinerja utama jabatan pimpinan tinggi tersebut di setiap SKPD. Nah, setelah MPPH-nya tersusun, yaitu baru dilaksanakan penyusunan SKP. Jadi intinya dialog kinerja di sini itu dibutuhkan gitu, dialog antara pejabat penilai ataupun atasan terhadap bawahannya ataupun pegawai yang dinilai. Karena ketika tidak ada dialog kinerja di situ, maka SKP itu akan tidak match gitu dengan apa yang mau dicapai sih gitu di organisasi. Iya, jadi ketika atasan itu memahami bahwa apa saja yang mau dicapai dan disampaikan ke bawahannya gitu. Dan dari bawahannya juga nanti akan ada feedback atau umpan balik gitu bahwa oh iya ternyata ASN itu misalkan kita di SKPDA tahu gitu apa sih yang mau dicapai, dan tiap ASN itu tahu perannya apa, masing-masingnya target yang harus dicapai apa. Iya, betul. Jadi ketika atasan bawahan itu melakukan dialog kinerja, ya maka di situ sudah tersusun gitu SKP-nya gitu. Berarti semua ASN ya? Semua ASN. ASN Dermayu semuanya sobat ASN, berarti semua ASN di Kabupaten termasuk P3K juga memang wajib. Harus membuat. Tapi kalau tidak membuat nih, ada sanksi tidak sih Pak? Gitu. Nah, sebenarnya SKP sendiri itu kan ditujukan untuk menjadi tolak ukur kinerja dari setiap ASN, individu ASN itu. Jadi ketika ASN tersebut tidak membuat SKP, maka dia tidak bisa diukur nih kinerjanya. Untuk pribadi dianya sendiri, dia tidak akan mendapatkan penghargaan, malah akan mendapatkan hukuman disiplin. Kayak misalkan untuk naik pangkat. Naik pangkat kan itu kan penghargaan ya, sebuah penghargaan ketika ASN itu berkinerja baik selama 2 tahun terakhir kan itu. Nah, ketika tidak membuat SKP, berarti kan tidak bisa diukur tuh dia nih berkinerja baik apa tidak gitu kan. Yang membuat dan berkinerja buruk saja tidak bisa naik pangkat, apalagi yang tidak membuat gitu kan. Ya udah jelas. Nah, bagi organisasi atau bagi secara luasnya, ketika kita membuat SKP, maka nilai IPASN di Indramayu sendiri gitu ya, khususnya IPASN kita kan sudah di kategori tinggi gitu ke tingkat ketiga dari seluruh provinsi. Nah, betul. Nah, ketika pegawai ASN itu tidak membuat SKP, maka tidak ada nilai kinerja di situ. Sedangkan dimensi dari IPASN itu sendiri kan ada 4 ya. Ada kualifikasi pendidikan, ada kompetensi, ada kinerja, dan hukuman disiplin. Nah, ketika kita tidak membuat SKP, maka nilai kinerja itu akan kosong. Nah, kita dinilai tidak bekerja. Iya, ketika nilai kinerjanya kosong, otomatis IPASN-nya juga akan rendah gitu. Nah, dari sisi kabupaten atau dari secara umumnya, ya memang kalau ketika kita membuat SKP, maka nanti nilai IPASN kabupaten ini rendah gitu. Gitu. Tuh, sobat ASN berarti wajib ya, harus kita itu membuat SKP. Nah, memang rugi buat kita sendiri. Nanti pada saat kita menaikkan pangkat ya, tapi SKP ini bukan istilahnya, kan banyak yang nanti bisa naik pangkat. Iya, bukan betul. reward ya, tapi ya. Iya, betul. Makanya ya dari berpikir bahwa hak ya. Hak gitu, bahwa hak nih naik pangkat gitu. Iya. Sebenarnya kan dilihat dari persyaratan naik pangkatnya juga, misalnya SKP 2 tahun berkinerja baik ya, itu sudah bisa dilihat bahwa naik pangkat itu bukan hak tapi reward. Gitu. Oh ya, sobat ASN, jadi betapa pentingnya kita untuk membuat SKP. Dan SKP dibuat berapa ini? Ya, jadi dibuatnya itu bulan. Jadi ketika di awal tahun di bulan Januari itu sebaiknya di SKPD itu melakukan rapat untuk penyusunan SKP gitu kan. Jadi ketika di akhir Januari di tahun baru itu, maksudnya di awal tahun itu sudah ASN itu sudah mempunyai target SKP yang akan dicapai untuk 1 tahun berjalan ini gitu sampai akhir tahun gitu. Dan nanti di akhir tahun di Desember nanti akan dilakukan penilaian dan akan dilaporkan di bulan Januari di tahun berikutnya gitu. Berarti banget ya untuk kita juga di Kabupaten Indramayu itu IPASN ini berpengaruh juga ya. Iya, betul. Dan kemarin sudah ada penilaian peningkatan ya
Iya. untuk IPSN kita. Iya, di tahun 2023 kemarin kan IPSN 2022 yang dinilai ya. Kita tuh peringkat 3 di 85,6 gitu. Nah, di sekarang per tanggal kemarin di bulan April ini sudah ke 83, gitu. Jadi ya sedikit lagi nanti bisa. Semangat untuk Sobat SN Indramayu, dan terima kasih juga kemarin capaian sampai segini atas berkat semua ya. Iya, berkat semua dukungan support semua ASN Indramayu berkontribusi. Jadi untuk yang saat ini belum membuat, mangga dibuat. Dan untuk penilaian itu pimpinan ya. Iya, penilaian pimpinan. Ini lagi untuk ke bawahan istilahnya, untuk cross check lagi. Dan dalam penilaian juga kita minta penilaian objektif ya, setidaknya jangan ya itu tadi. Tidak menurut kinerjanya. Betul. Hasil dari dialog kinerja itu dinilai gitu secara objektif. Nah, kalau misal tadi kan kalau misalnya tidak membuat, mungkin rugi untuk orang pegawai tersebut karena tidak susah untuk nanti naikkan pangkat ya. Tentu naikkan pangkat, terus juga memang dapat nanti ada sanksi juga, sanksi hukdis. Iya, yang berkinerja buruk saja, yang sudah membuat SKP dan berkinerja buruk saja itu dapat sanksi hukuman disiplin, apalagi yang tidak membuat gitu kan. Sudah pasti itu. Makanya kita juga mengimbau kepada seluruh ASN, barangkali masih ada yang belum buat, nanti segera membuat dan konsultasi kepada kami di bidang PKAP. Gitu. Ya, untuk SN Indramayu, barangkali ada yang masih belum mengerti dan paham, maka silakan datang ke bidang PKAP di BKPS Indramayu dan bertemu dengan Pak Jenny atau Pak Rizky. Nanti di situ mangga bisa ditanyakan apa yang kurang paham atau bagaimana, ada kendala apa di lapangan, kenapa tidak bisa membuat SKP, atau kurang paham seperti apa, maka silakan nanti ke kita ya. Iya, betul. Bidang PKAP. Selanjutnya kayaknya masih ada lagi tuh Pak, apa sih gitu, tadi itu ya fungsi dari sudah di semua ya. Iya. Kalau apa sih misalkan ini cara ini teknis di aplikasi gitu ya. Misalkan dari dinas, kan menurut dari profesinya ya. Iya, betul. Dari jabatannya gitu. Misalkan kayak dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, kecamatan, itu beda ya. Nah, cara beda. Seperti apa itu? Iya, jadi perlu diketahui dulu sebenarnya. Jadi SKP itu ada 2 jenis ya, ada yang untuk jabatan pimpinan tinggi, untuk eselon 2 dan eselon 3 camat, dan untuk pemimpin unit kerja mandiri, dan juga ada jenisnya itu jabatan administrator atau jabatan fungsional atau JAJF. Jadi harus tahu dulu itu. Nah, setelah mengetahuinya ya tadi kita lakukan dialog kinerja gitu, Bu. Kebetulan untuk di tahun ini kan kita sudah memakai aplikasi e-kinerja dari BKN ya. Dan itu memang sangat memudahkan kita untuk mengisi gitu. Jadi sudah ada format segala macam, jadi tinggal kita input aja di situ. Jadi yang penting tahu gitu, sudah melakukan dialog kinerja, tahu MPPH-nya apa, tahu perannya apa, dan mungkin ya dituliskan dulu mungkin secara manual, nanti setelah itu baru bisa diinputkan gitu ke dalam sistem atau aplikasinya gitu. Oh iya Pak Jenny, biasanya ini ada kendala apa sih ASN dalam mengerjakan SKP? Iya, biasanya ASN itu terkendala yang satu ya, di pemahaman mereka terhadap tugas dan peran dia sebagai ASN di satu organisasi gitu. Makanya di sini perlu ditekankan pemahaman atasan dan bawahan terkait tugas dan fungsi di SKPD tersebut. Ketika mereka itu sudah paham apa sih tugasnya, apa sih target yang mau dicapai organisasi ini, apa sih saya itu sebagai ASN itu mau apa goal apa gitu yang akan dicapai, ketika sudah mengerti dan ikut nanti berjalan gitu Bu ya. Yang kedua biasanya ASN itu terkendala di aplikasi atau sistem ya. Makanya kita juga kemarin kan sudah melakukan banyak sosialisasi ya ke seluruh SKPD maupun ke ASN, baik itu tenaga pendidikan atau tenaga kesehatan, terkait dengan cara implementasi pengisian SKP di aplikasi e-kinerja BKN. Mungkin memang tidak semuanya paham gitu, tapi kami juga berusaha gitu untuk benar-benar memberitahu secara detail gitu, supaya ASN itu mudah untuk mengerjakannya gitu Bu. Gitu. Atau ada kendala lain misalkan di
kecamatan gitu Pak. Biasanya kan di situ pegawai-pegawai banyak ya yang belum, kan itu harus punya IT ya, harus bisa komputer gitu kan. Iya, betul. Nah ini ada kendala nggak sih buat beberapa ASN yang memang permasalahan di lapangan ya, maksudnya yang nggak bisa gitu kan, banyak juga yang karena nggak paham itu karena dibikinkan gitu, dibuatkan dan atasannya atau dengan rekannya, itu bagaimana yang kayak gitu? Ya kalau seperti itu, makanya itu tadi harusnya atasan kan bisa membina ya, membina bawahannya gitu kan. Ketika menjadi atasan itu tahu gitu apa sih tugas dan fungsinya, apa sih fungsinya dia sebagai atasan, itu kan membina bawahan. Dan itu juga makanya itu pentingnya SKP itu agar kita tuh bisa melakukan evaluasi Bu, melakukan evaluasi terhadap ASN tersebut gitu. ASN tersebut tuh nanti setelah dievaluasi dari hasil SKP-nya itu kita bisa tahu dia tuh sebenarnya butuh apa gitu Bu. Apakah memang kalau dia kurang berkompeten, maka kita bisa usulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan gitu kan. Ketika memang di attitude atau perilakunya, maka kita bisa lakukan pembinaan gitu kan bersama dengan atasannya. Makanya itu tadi SKP itu penting karena sebagai bahan evaluasi kita juga untuk membina ASN-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu ini. Begitu. Dan untuk aturannya itu, apakah setiap tahun itu ada perubahan atau kalau ada aturan baru, apa memang flat saya menonton itu? Gitu? Iya, ya untuk aturan kita masih memakai untuk terkait SKP, ya Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN gitu Bu. Nah untuk kalau misalkan nanti berubah atau enggak ya kita tunggu dari pusat aja gitu kan. Iya kalau misalkan memang ada revisi atau ada perubahan ya kita harus mengikuti gitu kan, begitu. Nah untuk ASN ya yang berkinerja buruk nih Pak Denny, apakah ada sanksi atau enggak, apakah ada efek untuk ke pegawai tersebut dan apa ada ini juga untuk pimpinannya? Iya, untuk ASN yang berkinerja di bawah baik ya Bu ya, memang itu sangat pasti ada efeknya gitu. Di pekerjaan saja ketika ada salah satu pegawai yang tidak berkinerja, maka itu akan membebankan pegawai yang lain kan. Otomatis kan pekerjaan dia itu pasti akan di cover dengan teman-temannya gitu. Nah itu salah satu dari efek buruknya gitu kan. Nah di atasannya ya sama saja, nanti kan target kinerja organisasi yang sudah ditentukan di awal tahun itu bisa-bisa tidak tercapai karena ada pegawai yang berkinerja buruk. Makanya di SKP itu sendiri kan dilakukan juga penilaian periodik ya. Penilaian periodik itu berguna untuk mengawasi jalannya progres kemajuan target yang sudah dicapai teman-teman pegawai bawahan ini gitu Bu. Jadi ketika di periodik yang tiap bulan itu atasan memantau, maka dia akan tahu oh ternyata target ini tuh tidak cocok gitu. Mungkin dia di awal tahun menyusun SKP itu salah memasang target atau salah memasang ini atau nggak relevan gitu targetnya, maka akan diketahui dari penilaian periodik tersebut. Dan efek pimpinannya bagaimana? Ya dampak kepimpinannya tadi yang saya jelaskan, bisa-bisa target organisasi itu tidak tercapai. Jadi pimpinan juga udah jadi efeknya nanti pimpinan juga nilai SKP-nya itu akan buruk gitu Bu. Iya. Ya, sekarang kita balik ke P3K nih Pak Jen. P3K itu kan harus ya, wajib ya untuk membuat. Betul, wajib. Nah, kalau P3K tidak membuat SKP nih, apakah ada bisa berdampak nanti apakah P3K ini diberhentikan atau bagaimana? Iya. Untuk P3K sendiri ya, yang yang baru-baru ini ya kita sudah banyak merekrut P3K. Karena P3K juga termasuk ASN, maka ya hukumnya wajib membuat SKP gitu kan. Ketika ada P3K yang tidak membuat, artinya apa? Artinya dia tidak bisa dinilai kinerjanya di tahun berjalan gitu kan. Sedangkan P3K sendiri kan sesuai dengan kepanjangannya ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan perjanjian kerja kan otomatis berarti kan ada kontrak di situ ya. Ya ketika tidak membuat SKP, kinerjanya tidak terukur. Kinerjanya tidak terukur berarti dia tidak bisa dilakukan perpanjangan kontrak gitu. Jadi ya baik itu P3K maupun PNS, selama dia itu karena sama-sama ASN, jadi wajib untuk membuat SKP ya. Gitu. Sobat ASN Indramayu, untuk P3K khususnya, silakan di SKP di sini.
informasi seperti ini ya penting banget katanya biar kedepannya para P3K itu membuat SKP dengan baik. Iya, betul. Jadi kerja juga baik karena ya itu tadi bisa ada pemutusan kontrak kerja nantinya. Iya. Ya. Nah, untuk cara pengisiannya apakah sama dengan ASN PNS? Iya. Untuk teknis pengisiannya sama untuk P3K maupun PNS di aplikasi e-kinerja. Tetapi untuk yang P3K yang guru dan PNS yang guru gitu ya, untuk sekarang kan karena mengisi di platform Merdeka Mengajar. Tetapi di PMM tersebut itu nge-link gitu, sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi ketika sudah mengisi di PMM itu maka otomatis nanti akan masuk di e-kinerja BKN gitu. Ada batas waktu juga atau kapan dibuatnya untuk P3K ini? Ya, untuk P3K ini ya sama dengan PNS gitu Bu di awal tahun. Namun ketika misalkan memang P3K tersebut baru diangkat misalkan di bulan ini atau di bulan 3, ya itu bisa langsung segera, nggak apa-apa. Walaupun memang tidak di bulan Januari juga nggak apa-apa, ketika dia sudah masuk, dia langsung bikin SKP aja. Nah, selama ini apa ada kendala untuk pilihan SKP untuk P3K, Pak Jenny? Untuk P3K sendiri selama ini tidak ada kendala, sama aja gitu Bu. Pengisiannya maksudnya teknis pengisiannya sama gitu di kinerja BKN juga sama. Jadi ya mungkin untuk yang baru-baru ini nanti kita juga adakan sosialisasi lagi untuk yang P3K yang baru diterima di tahun ini gitu kan, biar mereka lebih mengerti gitu. Mungkin ya nanti kita akan ada sosialisasinya. Oh iya nih, baru ini kan ada nih mutasian atau enggak peralihan. Nah itu untuk pengisian SKP seperti apa Pak? Iya. Kan misalkan berapa bulan di tempat kerja yang lama dan tempat yang baru, apakah membuat lagi atau bagaimana? Iya. Jadi terkait dengan pegawai yang mutasi atau promosi atau pindah tempat kerja ya, pindah unit kerja, itu tetap nanti dia itu kan di awal tahun kan membuat SKP. Di awal tahun membuat SKP. Jadi nanti dia periode SKP-nya itu disesuaikan dengan TMT dia pindah atau TMT dia mutasi gitu kan. Misalkan dia mutasinya di bulan Maret. Nah, SKP yang dia bikin di awal tahun itu nanti diedit periodenya sampai bulan Maret gitu kan. Dia bekerja di unit kerja A gitu kan. Nah, di unit kerja B-nya dia nanti membuat lagi SKP-nya. Tetapi dimulai dari bulan Maret sampai Desember gitu Bu. Jadi tetap gitu kan. Makanya nanti tuh ada penilaian periodik itu untuk kayak gitu Bu. Jadi untuk mengetahui dia 3 bulan bekerja di unit kerjaan ini gimana sih capaiannya. Makanya nanti kita sudah settingkan untuk bisa melakukan penilaian kinerja secara periodik. Seperti itu ya untuk yang mutasi. Untuk yang PLT Pak, nah PLT ini gimana untuk cara pengisian SKP-nya? Iya. Nah untuk PLT sendiri nanti yang dapat SKPLT nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kita di bidang PKP. Nanti kita settingkan akun dia sebagai PLT. Jadi nanti dia bikin dua SKP. SKP ya? Iya, SKP dia sebagai definitif dan SKP dia sebagai PLT gitu kan. Karena ketika nanti SKP PLT-nya tidak dibuat, maka nanti yang bawahannya itu tidak bisa, bawahan yang dia sebagai PLT-nya itu tidak bisa buat SKP, tidak bisa dinilai, ya betul. Jadi tetap harus bikin SKP dua-duanya. Iya. Nah itu untuk ASN Indramayu, sobat ASN Indramayu. Jadi untuk yang PLT kemarin mungkin masih banyak yang bingung untuk pengisian SKP-nya. Iya. Jadi SKP dibikin 2 ya Pak? Iya, bikin 2. Iya. Jadi yang definitif dan PLT. Karena betul. nanti berpengaruh untuk bawahannya untuk pengisian SKP juga ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Jenny kehadirannya. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua, sobat ASN. Semangat untuk kerja hari ini. Dan jangan lupa untuk SKP dibikin, wajib harus dibikin ya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak ya Pak Jenny. Iya. Dan semoga Sama-sama. informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Iya, siap. Dan jangan lupa untuk sobat ASN Indramayu semuanya, jangan lupa like Dan subscribe. ya. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.